Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih melanjutkan beberapa pembahasan yang terkait dengan ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik. Di dalam pembahasan al-ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama tentang definisi ibadah. Apa definisi dari al-ubudiyah? Definisi dari ibadah itu, al-ibadah secara bahasa adalah dari mana ad-dul. Dari mana ad-dul, yaitu bermana yang hina, yang rendah. Karena itu orang Arab berkata, ba'irun mu'abbad, unta mu'abbad, yang dijadikan sebagai budak. Artinya dia telah dijinakkan, telah siap untuk digunakan kapan saja. Dan dikatakan thariqul mu'abbad, pada jalan yang biasa dilalui, karena saking seringnya diinjak oleh orang, maka dikatakan mu'abbad. Jadi ibadah itu secara bahasa terkandung di dalamnya makna menghinakan diri, merendahkan diri. Iya. Baik. Adapun di dalam mendefinisikan ibadah, beraneka ragam ucapan para ulama di dalam hal ini. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa ma'na al-ibadah al-khudu'u lillahi bit-ta'ah wa at-tadallulu lahu bil-istikanah." Dan makna ibadah adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan dan merendah kepadanya dengan selalu bersandar hanya kepada Allah. Ini definisi Ibnu Jarir mendefinisikan ibadah. Kalau Al-Qadhi Abu Ya'la, beliau katakan hakikatul ibadah hiya al-af'alul waqi'atu lillahi azza wa jal ala nihayati ma yumkinu min at-tadalluli wal khudu'i al-mutajawizi li tadalluli ba'dil ubbad. Hakikat dari ibadah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah Azza wa Jalla, yang semampu mungkin dilakukan di atas puncak penghambaan dan perendahan diri. Itu di antara definisi-definisi yang disebut oleh para ulama. Dan di antara definisi indah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal kitab beliau Al-Ubudiyah. Kata beliau, al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah.
ibadah adalah ismun jami'. Adalah penamaan yang kompleks, yang lengkap. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal a'mali. Apakah itu berupa ucapan maupun amalan. Al-zahirati wal batinah. Yang zahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah dia adalah penamaan yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah. Segala hal yang diridhai oleh Allah. Kapan sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Jadi kalau Allah memujinya, menganjurkannya, apalagi memerintahkannya, maka itu pasti namanya apa? Ibadah. Sebab kalau Allah perintah, Allah anjurkan, itu artinya Allah mencintainya. Allah meridhainya. Berarti itu adalah bentuk dari ibadah. Maka masuk di dalamnya banyak sekali dari peribadatan. Apakah itu ibadah yang berkaitan dengan hati, atau ibadah yang berkaitan dengan badan, atau ibadah yang berkaitan dengan lisan. Atau ibadah yang berkaitan dengan lisan. Ini beberapa definisi tentang ibadah. Kemudian untuk memperjelas makna ibadah ini, perlu saya terangkan bahwa ibadah itu adalah hal yang dibangun atau hal yang mengumpulkan dua dasar pokok. Jadi ada dua rukun di dalam ibadah, dua dasar pokok di dalam ibadah yang harus terdapat pada ibadah tersebut. Barulah dia dikatakan sebagai ibadah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ibadatu tajma'u aslaini. Ibadah itu mengumpulkan dua dasar pokok. Ghayatul hubbi bi ghayatid dulli wal khudu'. Iya, jadi ini dua dasar pokok. Yang pertama, ia berada di atas puncak kecintaan dalam melakukan ibadah. Dan yang kedua, ia berada di atas puncak penghinaan dan perendahan diri. Ini dua pokok yang beliau bahasakan di dalam dunia. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli fa'ilihi huma qutbani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai kehinaan orang yang melakukannya. Ini adalah dua pokok perputaran ibadah. Jadi ada dua hal. Kecintaan kepada Allah dan penghinaan diri. Ya, karena itu siapa yang cinta kepada Allah tapi ia tidak tunduk kepadanya, maka ini namanya dia tidak beribadah kepada Allah. Demikian pula orang yang tunduk kepadanya, manut terhadap apa yang diperintah, tetapi dia tidak cinta. Mungkin dia lakukan hanya karena kebiasaan, mungkin karena ikut-ikutan, tidak dibangun di atas kecintaan, maka ini tidak disebut ibadah. Jadi ibadah dibangun di atas apa? Dua rukun ini. Ghayatul hub dan ghayatul dulli wal khudu'. Dua hal. Kalau ingin lebih mudah mengingatnya, hafal saja satu bait syair Ibnu Al-Qayyim itu. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli fa'ilihi huma qutbani. Iya. Jelas ya? Jadi ini dua rukun ibadah. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa perputaran ibadah itu dibangun di atas 15 kaidah.
Perputaran ibadah dibangun di atas berapa? 15 kaidah. Iya. Kata Ibnul Qayyim, wa madaruha ala 15 qaidatan. Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyah. Iya. Kata beliau, perputarannya di atas 15 kaidah. Siapa yang menyempurnakan 15 kaidah ini, maka ia telah menyempurnakan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim terangkan apa maksud 15 kaidah. Kata beliau, al-ibadatu munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi pada hati, ada ibadah berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, dan ada yang berkaitan dengan apa? Dengan jawarih, anggota tubuh. Iya. Karena ibadah berkaitan dengan taklif, perintah syariat yang dilaksanakan atau hal yang dilarang, maka hukum-hukum di dalam ibadah ada 5. Ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah, ada hal yang haram, ada hal yang makruh, dan ada hal yang mubah. Jelas ya? Ya. Pada hati ada 5 hukum. Pada anggota tubuh ada 5 hukum. Pada lisan ada 5 apa? Hukum. Berarti jumlahnya semuanya berapa? 15. Ini yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim 15 kaidah. Baik, dan ini beliau rinci ya di Madarijus Salikin. Beliau uraikan satu persatu. Iya. Beliau uraikan satu persatu dan beliau berikan contoh-contoh. Namun di sini kita sudah bisa memahami ya apa yang dimaksud. Iya. Contoh hati misalnya dari kewajiban hati. Ya. Hati ini wajib untuk berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepadanya. Bertawakal hanya kepadanya. Jelas ya? Dan ini dari apa? Dari kewajiban. Iya. Ada hal yang berkaitan dengan istihbab. Dia banyak berzikir, mengingat misalnya. Dari kadar banyaknya ya. Iya. Ada yang berkaitan dengan hal yang haram. Kalau terdapat di dalam hatinya misalnya khaufus sir. Ya, ini akan datang nanti di pembahasan khauf ya. Rasa takut di dalam hati kepada selain Allah. Yang semisal dengan Allah atau lebih daripada itu. Iya, lebih daripada itu. Dan ini naudzubillah banyak terjadi di sejumlah manusia pada hari-hari ini. Kalau dia satu kali saja tidak datang ke kuburan kasih sajian, maka dia khawatir, sangat takut tertimpa apa? Tertimpa musibah. Sangat takut tertimpa musibah. Nah, salah seorang syekh pernah bercerita, walaupun sebenarnya kejadian seperti ini banyak ya, bahwa ada seorang yang pernah naik mobil dari Mesir, orang Mesir, ya, yang memakai taksi, itu berada di perempatan jalan, ada peminta-minta, meminta kepada penumpang. Ya, tapi si penumpang tidak mau memberi. Maka pengemis ini ya, bersumpah dengan nama Al-Badawi. Dengan nama Al-Badawi, ya saya bersumpah kamu beri saya. Kata penumpang ini, kamu bersumpah lagi dengan selain nama Allah. Saya tidak akan memberi kamu sama sekali. Iya. Berjalanlah taksinya. Yang menjadi masalah adalah sopir taksinya. Ya. Kelihatan ketakutan pada mukanya. Maka ditanya oleh si penumpang, orang yang bertauhid ini,
Ditanya kepada sopir taksi, ada apa dengan kamu? Kata sopir taksinya, kamu ini bikin masalah saja. Orang itu tadi sudah bersumpah dengan nama Al-Badawi. Ini saya khawatir ada apa-apa di perjalanan. Takut sekali. Ya. Maka diterangkan kepada sopir taksi ini tauhid dan seterusnya. Tidak mau dengar. Terus taksinya berjalan hingga tiba di tujuan. Dan tidak terjadi apa-apa di jalan. Maka penumpang berkata kepada sopir taksi, saya sudah bilang kan, dia mau bersumpah dengan nama Badawi, nama ini. Tidak ada, sama saja. Kita bertawakal kepada Allah itu baik. Apa kata sopir taksi? Ya memang dasarnya Syed kita Al-Badawi orangnya dermawan. Ya. Dasarnya orangnya dermawan. Ini naudzubillah ya. Perhatikan. Jadi hal yang seperti ini haram di dalam hati. Iya. Seorang yang punya ubudiyah meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan riya. Iya. Yang jelas demikian pemaparannya di dalam masalah ibadah. Dia dibangun di atas 15 kaidah. Ada yang merupakan kewajiban, wajib dilaksanakan sunnah untuk menyempurnakan tauhidnya. Ada hal yang sifatnya haram, wajib dia tinggalkan, makruh, hendaknya dia menjauhinya. Dan ada yang mubah. Ada yang mubah. Ini 15 kaidah di dalam ibadah. Baik. Kemudian ubudiyah itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, peribadatan kepada Allah terbagi menjadi 3. Ada ubudiyatun ammah, penghambaan umum, dan ada ubudiyatun khassah, penghambaan khusus. Dan ada ubudiyatun khassatul khassah. Ada ubudiyah orang khusus dari orang-orang yang khusus itu. Ini 3 jenjang, 3 tingkatan. Adapun ubudiyah umum, ini adalah penghambaan yang bersyirikat dalamnya seluruh makhluk. Karena Allah firman dalam Al-Quran, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap sebagai seorang hamba. Semuanya dianggap hamba, jin maupun manusia, kafir maupun muslim, semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba Allah, maksudnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan nama ubudiyah apa? Ubudiyah ammah. Dan ubudiyah yang kedua, ubudiyah khassah, ubudiyah khusus. Ini penghambaannya orang-orang yang beriman. Allah firman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka berjalan di atas muka bumi dengan merendah diri. Disebut dengan sifat penghambaan. Iya. Dan yang ketiga adalah ubudiyah khassatul khassah. Ya, ini penghambaan tapi di antara para hamba yang beriman dia lebih khusus lagi, lebih tinggi. Ini penghambaannya para nabi dan para rasul. Nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan di banyak ayat sebagai abd. Ya, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura, beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Demikian pula disebut tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan selainnya, banyak ya di banyak tempat para nabi disebutkan dengan predikat ibadah. Iya. Jadi ini 3 pembagian ubudiyah. Dan seluruh pembahasan yang sudah berlalu ini tentang ubudiyah menjelaskan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang sangat pokok dan sangat penting di dalam kehidupan.
Iya. Perkara yang sangat pokok dan sangat penting di dalam kehidupan. Di mana seseorang itu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali di bawah teduhan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kesempurnaan di dalam penghambaan dan ketinggian derajat seorang hamba ditentukan di dalam kesempurnaan ubudiyahnya, kesempurnaan penghambaannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillahi ta'ala. Kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyyah, izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Kesempurnaan makhluk adalah di dalam mewujudkan, di dalam mentahqiq penghambaannya kepada Allah. Setiap kali hamba ini bertambah tahqiq di dalam ubudiyahnya, maka akan bertambah kesempurnaannya dan akan bertambah tinggi derajatnya. Akan bertambah tinggi derajatnya. Iya. Karena itu harus dipahami, sangat penting makna dari ubudiyah ini. Dari mana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Jadi kita kembali kepada ayat wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Terdapat di dalamnya penjelasan maratib, penjelasan tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Dan peribadatan kepada Allah yang dimaksud di sini, sebagaimana dan ini sisi pendalilan Syekh rahimahullah membawakannya, beliau ingin menerangkan bahwa ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kata umum ya. Kata umum. Iya. Dan Syekh mengarahkannya kepada makna tauhid. Karena itu beliau akan datang nanti di masailnya beliau berkata, al-ibadah hiya tauhid lianna al-khusumata fihi. Ibadah itu adalah tauhid. Karena khusumah, pertikaian, permusuhan antara Nabi dan pengikutnya di dalam masalah ibadah ini. Dalam masalah ibadah tersebut. Iya. Maka ini pokok pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian di sini pembahasan yang terakhir yang ingin saya ingatkan sebelum kita masuk menyimpulkan kandungan pelajaran. Iya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini hikmah syar'iyyah namanya. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Allah menghendaki jin dan manusia beribadah kepadanya. Iya. Namun jin dan manusia itu ada yang beribadah kepada Allah dan ada yang tidak beribadah. Dan ini kadang pada sebagian manusia yang dipermainkan oleh syaitan, apalagi dia sering mendengarkan syubhat-syubhat. Ya. Kadang sering ada iskal di ayat-ayat yang seperti ini. Di pembahasan yang seperti ini. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Lalu kenapa ada yang tidak beribadah kepada Allah? Ada yang kafir? Iya. Ini pertanyaan muncul karena ada sesuatu yang keliru pada dirinya. Ada suatu ilmu yang tidak dia pahami. Suatu yang keliru itu karena dia tidak mampu membedakan antara kehendak Allah yang sifatnya kauniyah qadariyah dan kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah diniyah. Iya. Ini dua hal harus dibedakan.
Tidak membedakan antara dua hal ini adalah sebab kerusakan. Sebab yang menjatuhkan banyak manusia di dalam penyimpangan. Khususnya di pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Di pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Masalah takdir. Ada namanya irada kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauni. Qadariyah, penakdiran. Dari sisi penakdiran Allah telah menakdirkannya, pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Itu kauniyah namanya, irada kauniyah. Dari irada syariah itu adalah suatu hal yang Allah cintai, Allah perintah kepada hamba. Iya, Allah perintah kepada hamba. Mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Baik. Kalau begitu saya simpulkan aja ya, saya berikan perbedaan-perbedaan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syariah. Ini dua istilah ya, dengarkan baik-baik, ya, dipahami, dan biasakan dengan dua istilah ini. Ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syariah. Itu ringkasnya, kalau ingin mudah menghafalnya. Kalau ingin bahasa lengkapnya, irada kauniyah qadariyah, yang pertama. Yang kedua, irada syariah diniyah. Itu lengkapnya. Tapi saya ringkas saja, irada kauniyah dan irada apa? Irada syariah. Iya. Perbedaan yang pertama, irada kauniyah itu hanya bermakna masyiah saja, bermakna kehendak. Iya. Adapun irada syariah, dia bermakna mahabbah. Dia bermakna hal yang dicintai oleh Allah. Bermakna hal yang dicintai oleh Allah. Baik. Ini perbedaan yang pertama ya. Karena itu kalau kita perbandingkan antara kata masyiah dan kata irada lebih umum. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, artinya sama. Irada artinya kehendak, masyiah artinya keinginan. Ya, keinginan itu adalah kehendak dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab, irada lebih luas cakupannya. Sebab irada dia kehendak. Iya. Kadang yang dia kehendaki, hal yang dia sukai, yang dia cintai. Kadang hal yang dia kehendaki, hal yang tidak dia sukai. Ya, itu irada. Tapi kalau masyiah, dia kehendak saja. Itu yang dia inginkan. Iya, jelas ya? Dan masyiah ini kaitannya dengan irada kauniyah saja. Berbeda dengan irada itu sendiri, dia ada makna masyiah di dalamnya dan ada makna mahabbah. Begini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, dari perbedaan pertama kita cabangkan perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua bahwa kalau irada kauniyah, ya, yang dikehendaki itu kadang Allah mencintainya, kadang Allah tidak mencintainya. Iya. Berbeda dengan irada syariah. Itu suatu hal yang pasti Allah cintai. Iya. Jelas ya? Penciptaan makhluk, irada apa? Iya. Irada kauniyah. Irada kauniyah. Nah. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang beriman dan telah dipastikan masuk surga, ini irada apa? Ya, irada kauniyah dan syariah ya. Cuman saya ingin tekankan kauniyahnya dulu. Sudah dipastikan masuk surga Abu Bakar. Irada kauniyah. Ya. Iblis telah dipastikan kafir. Irada apa? Irada kauniyah. Adanya kekafiran. Irada apa? Irada kauniyah. Jadi ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Itu irada kauniyah. Sebab Allah tidak mencintai kekafiran. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihi al-kufr." Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Jelas ya? Adapun irada syariah itu pasti dicintai oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya. Perbedaan yang ketiga,
Kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Irada kauniyah. Ya, Allah tetapkan kafirnya iblis. Dia sudah dipastikan kafir. Allah tetapkan kafirnya Firaun sudah dipastikan apa? Kafir. Ya ini irada kauniyah pasti terjadi. Berbeda dengan irada syar'iyah. Allah menghendaki keimanan pada manusia. Allah menghendaki keimanan. Ini irada apa namanya? Syar'iyah. Tapi apakah semua manusia beriman? Tidak. Kalau begitu, ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Ini perbedaan yang keberapa? Yang ketiga. Perbedaan yang keempat. Ya. Kalau irada kauniyah, kadang hal tersebut untuk sesuatu yang lain. Bukan untuk zat. Hal yang ditakdirkan itu sendiri. Berbeda dengan irada syar'iyah. Irada syar'iyah memang dimaksudkan pada zat. Hal yang ditakdirkan itu sendiri. Jelas ya? Allah perintah, Allah menghendaki kepada kaum mukmin beriman. Ya memang keimanan itu sendiri yang diinginkan. Keimanan itu sendiri yang diinginkan. Allah tetapkan adanya kekafiran. Ini irada apa? Irada kauniyah. Tetapi kekafiran ini apa? Allah tidak mencintai kekafiran. Namun Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah di belakang takdirnya. Ya. Kekafiran ini dimaksudkan sesuatu yang lain. Untuk menguji di antara manusia. Siapa yang beriman, siapa yang apa? Keluar dari keimanan. Dijadikan sebagai ujian, cobaan. Ya. Berbeda dengan irada syar'iyah. Dia memang hal yang dimaksudkan pada zatnya. Jadi ini perbedaan yang keberapa? Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, kalau irada kauniyah itu berkaitan dengan penciptaan. Iya. Adapun irada syar'iyah berkaitan dengan perintah. Dan Allah bedakan antara al-khalq dan al-amr. Ala lakul khalq wal amr. Iya, dibedakan antara keduanya. Baik, ini 5 perbedaan ya antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Iya. Karena itu tatkala kita baca ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ya penciptaan Allah ini terhadap jin dan manusia supaya mereka beribadah. Ya. Hikmah yang diinginkan darinya ini adalah irada apa? Irada syar'iyah. Sebab seluruh orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menegakkan penghambaan kepadanya. Maka dipahami dari sini bahwa yang dimaksudkan adalah irada apa? Irada syar'iyah. Ini pembedaan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah di antara kaidah pokok. Siapa yang memahaminya dengan baik, maka pasti akan menyelamatkannya dari banyak penyimpangan manusia di pembahasan ini. Iya. Bahkan salah satu pokok penyimpangan di masalah takdir karena tidak membedakan antara dua irada ini. Iya. Tidak membedakan antara dua irada. Orang-orang Mu'tazilah yang kita sudah singgung ya, dia katakan bahwa hamba itu menciptakan dirinya, menciptakan perbuatannya sendiri. Keinginannya adalah keinginannya sendiri, ciptaannya sendiri. Kenapa? Alasan mereka, kalau si hamba berzina, ya, masa dikatakan bahwa Allah menghendaki dia berzina? Dan mereka berkata maha suci Allah dikatakan menghendaki hambanya apa? Berzina. Ya. Jadi mereka artikan maha suci Allah menghendaki hambanya berzina. Itu mereka artikan seakan-akan mereka katakan maha suci Allah mencintai hambanya berzina. Dan ini akar kekeliruannya. Ya, akar kekeliruannya. Sebab irada belum tentu Allah apa? Mencintainya. Karena itu ahli sunnah menjawabnya sederhana. Irada terbagi dua. Dan si hamba ketika dia jatuh di dalam perzinahan, dia sendiri yang berkehendak untuk berzina itu. Tapi kehendaknya itu tentunya tidak keluar dari apa? Kehendak Allah. Dan kehendak Allah, si hamba ini jatuh dalam perzinahan itu namanya irada apa? Irada kauniyah. Selesai kan mudah. Nah, inilah saya katakan membedakan antara dua irada ini kaidah penting sekali.
Ya. Termasuk kaidah yang sangat penting. Dan ini ada beberapa kalimat ya yang semakna dengan iradah. Ada 12 kalimat. Ya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim terbagi dua, menjadi kauni dan menjadi syar'i. Akan berlalu bersama kita pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dua kata. Kata al-ba'ats, sebab al-ba'ats ada dua, ada ba'ats syar'i, ada ba'ats kauni. Demikian pula al-qadha, qadha terbagi dua, ada qadha kauni dan ada qadha apa? Syar'i. Dan semuanya ada 12 kalimat. Qadha, al-hukum, kitabah, amr, idhin, al-ja'al, kalimat, al-ba'ats, al-irsal, al-tahrim, al-ita, dan al-iradah. 12 kata. Terbagi menjadi dua. Ya, kalau dipahami pembagian-pembagian ini, insyaallah ta'ala seorang akan mudah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu saya sekali lagi menekankan ya, penting seorang itu belajar. Ya, sebab kalau dia baca terjemahan makna Al-Quran saja misalnya, semua di terjemahan akan diartikan Allah menghendaki atau Allah menginginkan. Ya. Menghendaki menginginkan sama saja. Tapi kalau dia paham perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'i, begitu dia dapat kalimat iradah, dia paham yang dikehendaki di sini apa. Dia mampu membedakannya. Nah, sehingga pemahamannya lurus terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula 11 kalimat yang lainnya. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Penggunaannya. Iya. Secara kauni dan penggunaan secara syar'i. Jadi kalau dia hanya sekedar baca terjemahan saja, mampu dia bedakan hal ini? Tidak mampu dia membedakannya. Iya. Dan inilah pentingnya seorang itu duduk, belajar, menimba ilmu. Sehingga ia ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan paham terhadap kandungannya, akan semakin menambah keindahan di dalam hatinya, membentuk keimanan, ya, dan memperkuat peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan tentang iradah ini. Saya simpulkan faedah dari ayat. Ya, yang pertama di halaman 4 dari syarah, kewajiban mengesahkan ibadah kepada Allah bagi seluruh makhluk jin dan manusia. Ini pokok yang ditekankan oleh Syekh rahimahullah dalam pendalilannya, kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku pada seluruh makhluk jin dan manusia. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Karena dalam ayat ini diterangkan ya, hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa sang penciptanya yaitu Allah Al-Khaliq yang berhak mendapatkan peribadatan. Ya. Bukan selain yang tidak mencipta. Ya. Jadi karena Allah yang menciptakan, maka harusnya yang mendapatkan peribadatan itu siapa? Hah? Yang menciptakannya. Ya. Dan ini tentunya akan semakin kuat kalau kita baca kelanjutan ayat. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki apapun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki dari mereka memberi makan. Iya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Maha memiliki kekuatan lagi maha perkasa. Nah, maka pokok yang diinginkan penekanan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini terdapat di dalamnya bantahan terhadap ya para penyembah berhala dan selainnya. Kemudian yang keempat, ya, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan makhluk. Ya. Dan penjelasan tentang perlunya para makhluk itu kepada Allah, sebab Dialah yang mencipta, ya, sedangkan mereka adalah dicipta. Jadi kalau Allah yang mencipta, mereka dicipta, mereka yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, perlu kepada Allah. Ya. Adapun Allah, Dia maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, dan yang kelima dari ayat ini terdapat di dalam ayat, ya, penetapan adanya hikmah
dalam setiap perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, walillahi al-hujjatul balighah. Hanya milik Allah hujjah yang kuat itu. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penetapan adanya jin. Ya, terdapat penetapan apa? Adanya jin. Nah, ini oleh sebagian orang, sebagian mulhidin mengingkari hal ini. Ya, dan penyebutan adanya jin, keberadaan mereka sebagai mukallafin sama dengan manusia, ya, adalah hal yang dimaklumi, pendalilannya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kelanjutan ayat yang kedua atau ayat yang ke-57 dan 58, ya, terdapat faedah yang lainnya. Cuman kita hanya terbatas ya menyebutkan ayat yang diterangkan oleh penulis saya di sini. Baik, selesai sudah ayat yang pertama. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang kedua. Kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Iya. Terjemahannya dan firman-Nya, dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, beribadalah kepada Allah semata dan jauhilah tagut. Nah, walaqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus. Itu ba'at ya, mengutus. Maka bermakna mengirim, membangkitkan. Itu dari mana? Mengutus. Dan kita akan detailkan lagi kata ba'atna ini di pembahasan nanti. Fi kulli ummatin, pada setiap umat. Ya. Pada setiap umat. Ya, umat yang dimaksud adalah setiap kelompok atau kurun waktu tertentu atau generasi dari manusia. Semuanya masuk dan disebut sebagai apa? Disebut sebagai umat. Iya. Dan kata umat itu sendiri kata yang memiliki banyak makna ya. Banyak makna dan penggunaan. Iya. Di dalam Al-Quran sendiri, umat itu digunakan dengan beberapa makna. Yang pertama, umat digunakan di dalam Al-Quran bermakna seorang yang menjadi panutan, suri tauladan. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Nabi Ibrahim sendiri tapi disebut apa? Disebut umat. Sebab beliau adalah suri tauladan manusia. Ya. Dan ini akan datang nanti ya di pembahasan tahqiq tauhid. Ya. Bagaimana sifat para muwahhidin itu. Orang-orang yang bertauhid itu. Kemudian yang kedua, umat itu kadang bisa bermakna agama. Ya. Seperti ucapan kaum musyrikin yang dihikayatkan di dalam Al-Quran, inna wajadana aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami dapatkan ayah-ayah kami di atas suatu umat. Maksudnya di atas satu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Ayat yang lainnya muhtadun. Dan sungguhnya kami di atas jejak-jejak mereka mengikuti, mengambil petunjuk. Iya. Jadi umat di sini digunakan dengan makna apa? Hah? Dengan makna agama. Umat penggunaan yang ketiga, ya, kadang digunakan untuk bermakna sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Ya. Dan ini yang paling zahir di mana? Di dalam ayat ini. Walaupun mungkin saja bermakna umat generasi atau waktu tertentu. Ya, tapi zahirnya dia adalah sekelompok manusia. Demikian pula di kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melarikan diri dari kejaran Fir'aun sampai di Madian, maka disebutkan di dalam ayat fawajada ummatan minan nasi yaskun. Beliau mendapatkan satu umat dari manusia sedang mengambil air minum. Satu umat ini maksudnya apa? Sekelompok saja, bukan seluruh manusia, tapi sekelompok darinya.
Jelas ya? Dan yang keempat, umat digunakan di dalam Al-Quran bermakna waktu. Ya, bermakna waktu. Waddakara ba'da ummah. Di kisah Nabi Yusuf itu. Orang yang selamat dari penjara itu, setelah si raja menceritakan mimpinya dan tidak ada dari Perdana Menteri yang bisa menjawabnya, maka orang yang selamat dari penjara ini, orang yang sudah lepas dari penjara itu yang dulu mengawali Nabi Yusuf, dia pun mengingat tentang Nabi Yusuf. Tapi diterangkan keadaannya waddakara ba'da ummah. Dia ingat setelah satu umat. Umat di sini diartikan apa? Diartikan masa. Setelah beberapa waktu baru dia ingat tentang Nabi Yusuf. Jelas ya? Baik. Maka ini disebut dengan nama apa? Dengan nama ummah. Ya, dan ada penggunaan yang lain dari penggunaan umat ini diterangkan oleh Ibnu Mulakkin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-I'lam, ya, dan juga disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, diterangkan juga oleh Al-Raghib Al-Asbahani dalam Mufradat Al-Quran dan selainnya dari buku-buku yang memang bisa menjadi rujukan untuk pembahasan ini. Baik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Iya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Iya. Seorang rasul. Ini tentang rasul kita akan jelaskan di pembahasan nanti. Saya akan berikan definisi tentang rasul dan perbedaan antara rasul dan nabi. Dan ini akan kita bahas tersendiri. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, inilah ibadah yang dimaksud ya. Ya. Oleh penulis di sini. Dan ini perintah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Iya. Ini juga taghut perlu pembahasan tersendiri. Saya akan bahas nanti. Baik. Jadi mana ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia telah mengutus seorang rasul pada setiap kelompok atau kurun manusia, yang rasul ini mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Iya. Allah terus-menerus mengutus para rasulnya kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan pada Bani Adam pada masa Nabi Nuh hingga Allah menutup para nabi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab awal rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan akhir dari rasul adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti ayat ini sudah jelas. Ya, rasul yang dimaksud siapa? Yaitu umat-umat yang mana? Sebab umat yang ada di atas muka bumi ini jumlahnya ada 70 umat. Ada berapa umat? Ada 70. Di dalam hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tuwaffuna atau antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian wahai umat Islam itu menggenapkan 70 umat. Menggenapkan 70 umat. Kalianlah wahai umat Islam yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyaknya umat-umat ini ya, semuanya ya, pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah utus seorang rasul yang menyuruh ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Iya. Dan taghut itu ya adalah, kalau kita artikan global, adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini makna ayat secara global.
Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, hubungan antara ayat dengan bab. Ya. Hubungannya jelas ya, bahwa dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, ya, itu adalah tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Secara itulah tujuan orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Baik, ada beberapa pembahasan di sini yang perlu saya terangkan terkait dengan ayat. Yang pertama, perbedaan antara rasul dan nabi. Saya definisikan dulu setiap dari keduanya. Ya, kalau rasul, ar-rasul, atau sebelum ke sana saya ambil dulu dari awal ayat. Di awal ayat dikatakan, walaqad ba'atna, dan sungguh kami telah mengutus. Ya, perhatikan ya kata al-ba'ats. Al-ba'ats itu banyak digunakan di dalam Al-Quran untuk membangkitkan yang mati. Ya. Karena itu hari kiamat disebut dengan nama apa? Yaumul Ba'ats. Dari mati dihidupkan. Ya. Dan di sini ketika disebutkan walaqad ba'atna, para rasul diutus. Ya. Fi kulli ummah, pada setiap umat. Dan ini memberikan kesan tersendiri. Ya. Kenapa tidak dipakai kata yang lain, dipakai kata ba'asna? Nah, ini penting ya, untuk dicermati. Sebab para rasul itu menghidupkan manusia. Memberikan ruh kehidupan pada mereka. Menerangkan cahaya yang dengannya mereka hidup dengan kehidupan yang sejati. Iya. Karena tanpa cahaya dari para rasul, hakikatnya manusia tidak dianggap hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Iya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamaannya dia selalu berada di dalam kegelapan, tidak mau keluar dari kegelapan? Allah sebutkan dua golongan ya. Satu golongan tadinya dia mati, Allah hidupkan. Dan satunya lagi tetap mati di dalam kegelapan. Iya. Dan inilah manusia. Hanya ada dua golongan. Ada yang hidup. Ada yang apa? Ada yang mati. Ya. Kalau berjalan ya semuanya berjalan. Makan semuanya makan. Minum semuanya minum. Aktivitas ada aktivitasnya masing-masing. Tapi kalau hakikatnya ada mayat berjalan dan ada orang yang betul-betul hidup. Itu hakikat. Iya. Maka diutusnya para rasul itu adalah kehidupan untuk manusia. Dan ini harus dipahami. Harus dipahami. Iya. Sehingga seorang mengenal kedudukan para rasul itu apa. Dan setiap muslim dan muslimah mengetahui pentingnya ilmu syar'i, syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kita berpegang dengannya. Iya. Maka ini pembahasan pertama perlu kita cermati ya. Kata walaqad ba'atna. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah penjelasan tentang hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Itu ada hikmahnya. Antara hikmah tersebut adalah yang pertama adalah ya, menegakkan hujjah di tengah makhluk. Menegakkan hujjah. Iya.
Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Dan Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, ya, agar supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia terhadap Allah. Jangan nanti dia disiksa pada hari kiamat, dia berkata, "Ya Allah, Engkau tidak utus kepadaku seorang rasul." Ya. Tidak ada syariat yang sampai kepadaku. Tidak ada lagi hujjah. Para nabi dan para rasul sudah diutus. Sudah tegak hujjah di atas umat. Iya. Kemudian yang kedua dari hikmah diutusnya para rasul adalah sebagai rahmat untuk mereka. Sebagai rahmat dan kebaikan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Maka pengutusan beliau adalah rahmat. Dan demikian pula para rasul yang lainnya. Iya. Dan ini juga ya, sangat memberikan manfaat kepada kita tentang pentingnya keberadaan orang-orang yang menjabat dan menduduki kedudukan para nabi dan para rasul. Dari para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena Rasulullah bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga dari hikmah diutusnya para rasul, ya, adalah untuk menjelaskan jalan yang mengantarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seluruh jalan yang mengantar kepada Allah tertutup kecuali jalan para nabi dan para rasul. Dan itu hanya satu jalan. Dari rahmat Allah, jalannya dibuat cuma satu. Tidak dibuat banyak jalan. Sebab kalau jalannya banyak bingung nanti. Dibuat jalannya cuma satu. Iya. Yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang ingin mengetahui tentang syariat, dia tidak ada jalan kecuali melalui perantara para rasul. Iya. Baik, ini diantara hikmah diutusnya para rasul. Kemudian pembahasan yang ketiga, kita akan berikan perbedaan antara nabi dan rasul. Iya. Antara nabi dan rasul. Ya, secara bahasa nabi itu dari kata an-naba. Iya. Yang bermakna berita. Iya. Bermakna berita. Yang mengabarkan. An-nabi pakai hamzah. Dan dia mengatakan bahwa an-nabi itu berasal dari kata an-nubuwah, kenabian, yang bermakna ketinggian. Bermakna ketinggian. Dan ini dua makna secara bahasa, dua-duanya benar ya. Dan telah dibaca dalam dua qiraat. Ya, qiraat umumnya dibaca ya ayyuhan nabiyyu. Tapi di sebagian qiraat tidak dibaca ya ayyuhan nabiyyu, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Dibaca hamzanya. Iya. Sebab nabi adalah penyampai berita dari Allah dan juga orang yang ditinggikan derajatnya. Iya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami tinggikan dia di kedudukan yang tinggi. Baik, ini nabi secara bahasa. Adapun rasul secara bahasa, iya. Rasul dari bermakna pengutusan. Iya. Dari bermakna pengutusan. Nah. Dan pengutusannya ini dengan sifat yang mudah. Yang seorang itu suka kepadanya.
Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala rislika." Ala rislika artinya hendaknya engkau pelan-pelan dengan lemah lembut. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna ar-rasul secara bahasa. Ya. Sekarang sisa kita bedakan. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya. Kalau yang umum di kalangan kita, dan kita baca dari semenjak di SD sudah diajarkan, ya, bahwa Nabi itu adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Nabi adalah seorang yang diberikan kepadanya, diwahyukan kepadanya syariat, tapi tidak diperintah untuk apa? Menyampaikannya. Adapun Rasul, dia diberi syariat dan diperintah untuk apa? Menyampaikan. Ya, ini kan yang umum ya. Dan ini memang banyak diucapkan di lisan para ulama kita. Hingga Ibnu Abil Izz di dalam Syarah Tahawiyah juga memilih definisi ini. Iya. Jelas ya? Ada juga yang mendefinisikan ya, bahwa Rasul itu adalah siapa yang diutus dengan syariat khusus untuk dirinya dan umatnya. Itu Rasul, syariat khusus untuk dirinya dan umatnya. Dan kalau Nabi, dia menyampaikan syariat dari Rasul sebelumnya. Jelas ya? Ya, dan mereka berdalilkan bahwa Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan selainnya, ya, mereka diutus untuk umat tersendiri. Dengan kitab tersendiri. Dengan syariat tersendiri. Tidak harus ada kitabnya. Dengan syariat tersendiri. Iya. Adapun para nabi, dikatakan di dalam hadits, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu, mereka dirawat oleh para nabinya. Tiap kali ada nabi yang meninggal, diganti lagi oleh nabi setelahnya. Jadi para nabi ini melanjutkan syariat dari siapa? Nabi Musa. Karena itu mereka disebut dengan nama nabi. Ya. Tapi ini dua pendapat. Ya, dua-duanya ada kritikan yang besar di dalamnya. Apalagi pendapat yang pertama. Ya. Sebab asalnya nabi dan rasul, ya, semuanya ditugaskan untuk menyampaikan. Ditugaskan untuk apa? Menyampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Hal yang menunjukkan apa? Hal yang menunjukkan bahwa pengutusan para rasul itu, ya, sifatnya umum. Ya, hal yang menunjukkan bahwa pengutusan adalah hal yang bersifat umum, mencakup nabi dan mencakup rasul. Ya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa," hingga akhir ayat ya. Tidaklah wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus, pakai kata apa di depan? Arsalna. Min qablika, sebelum engkau Nabi Muhammad, seorang rasul dan seorang nabi pun. Jadi disebut rasul dan nabi, dan dua-duanya disifatkan dengan sifat diutus. Ya kalau begitu tidak cocok kalau dikatakan bahwa nabi tidak diperintah menyampaikan. Padahal semuanya apa? Diutus. Semuanya diutus. Karena itu yang paling kuatnya, dan ini kesimpulan, dan ini sebenarnya pendapat yang ketiga, ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, serta kebanyakan yang difatwakan oleh para ulama kita di sekarang ini, bahwa Rasul itu, ia diutus kepada suatu umat yang tidak bersepakat dengan mereka. Itu Rasul. Adapun kalau dia diutus kepada umat yang sudah bersepakat dengannya, ya, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai nabi.
Karena itu lihat saja Rasul Nabi Nuh alaihi salam. Beliau cocok dengan umatnya. Ya, umatnya sudah berada di tengah apa? Di tengah kesyirikan. Nabi Nuh diutus. Iya. Karena itu di kisah para rasul semuanya perseteruan antara Nabi dan antara Rasul dan siapa? Dan umatnya. Iya. Ini Rasul-Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Nabi. Dia Nabi itu diutus di kaum yang sudah sepakat. Karena itu para Nabi yang datang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu disebut Nabi. Ya. Karena mereka dakwah adalah Bani Israel. Umat dari siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Jelas sampai sini? Ya. Dan tidak harus pada seorang Rasul diwahyukan kitab kepadanya. Tidak harus. Karena Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang Rasul. Nabi Yusuf. Iya. Hanya saja tidak diberikan wahyu khusus untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf itu Rasul ya, bukan Nabi saja, tapi beliau Rasul. Karena dalam Al-Quran Allah firman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَمْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Telah datang kepada kalian Nabi Yusuf sebelumnya membawa keterangan-keterangan. Kalian selalu ragu pada apa yang Nabi Yusuf bawa dengannya. Hingga beliau meninggal, kalian berkata lagi. Ya. Allah tidak akan mengutus setelah Nabi Yusuf seorang Rasul pun. Menunjukkan bahwa beliau adalah apa? Rasul. Iya. Baik. Maka ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sekali lagi saya simpulkan bahwa Nabi dan Rasul semuanya sama dalam makna diutus. Iya. Menyampaikan syariat. Hanya saja seorang Rasul itu diutus kepada umat yang awal kali Rasul itu diutus tidak bersepakat dengan mereka. Tidak bersepakat dengan umat itu. Adapun Nabi itu diutus kepada umat yang sudah bersepakat dengan mereka. Sudah bersepakat. Baik. Inilah perbedaan yang terkuat, ya, terdekat. Walaupun sebenarnya ada beberapa bentuk kritikannya di pembahasan yang luas. Hanya saja definisi ini yang paling selamatnya. Definisi ini yang paling bagusnya. Baik, selesai perbedaan antara Nabi dan Rasul. Iya. Kemudian dikatakan di sini. Dan ini pembahasan yang keberapa sekarang? Pembahasan yang keempat. Iya. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang Tagut. Iya. Dan Tagut itu secara bahasa. Tagut secara bahasa. Dari kata at-tughyan. Dari kata at-tughyan. Dan tughyan itu artinya apa? Artinya mujawazatul had, melampaui batas. Itu at-tughyan. Iya. Dan tagut ini kata melampaui batas lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Iya. Karena itu malakut, jabarut. Ini malakut dari kekuasaan ya, tapi kekuasaannya lebih besar. Ya, Jabarut dari penguasaan, tapi penguasaannya lebih dahsyat di Jabarut. Demikian pula Tagut, melampaui batas, tapi melampaui batasnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Baik, ini makna Tagut secara bahasa. Iya. Apa yang dimaksud dengan Tagut? Sini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Umar bin Khattab akan datang nanti, ya, di beberapa bab yang akan datang. Beliau menafsirkan Tagut sebagai syaitan. Ya, Jabir menafsirkan Tagut itu adalah dukun-dukun yang didatangi oleh syaitan. Dan Imam Malik mengatakan bahwa Tagut kullu ma'ubida min dunillah, segala yang diibadahi selain dari pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan yang paling bagus menafsirkan tagut adalah penafsiran yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan bahwa tagut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Tagut itu adalah segala perkara yang seorang hamba itu melampaui batasannya di situ. Apakah dia melampaui batasan pada hal yang diibadahi, atau hal yang diikuti, atau hal yang ditaati. Ya. Nah, jadi asal kata tagut melampaui batas, melewati batasan. Dan melewati batasan ini disebut oleh Ibnul Qayyim, ada 3 hal. Yang pertama ma'bud, yang diibadahi. Seperti kalau dia beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Maka berhala-berhala dan patung-patung ini disebut apa? Disebut tagut. Mereka beribadah kepada syaitan, maka syaitan ini disebut apa? Tagut. Itulah bahasa dari Umar, tagut adalah apa? Syaitan. Ma'bud atau matbu, yang diikuti. Jadi kalau dia melampaui batas pada rahib-rahibnya, pada pendeta-pendetanya, maka rahib-rahib dan pendeta-pendeta ini disebut apa? Disebut tagut. Karena mereka melampaui batas dalam hal tersebut. Nah, demikian pula kalau dia taati rahib-rahibnya pada penghalalan, pengharaman, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka ini disebut tagut. Ini yang kedua matbu. Yang ketiga muta, atau yang ditaati. Kalau dia taat kepada penguasa yang zalim misalnya, penguasa yang zalim ini, ia menghalalkan apa yang haram, atau sebaliknya, kemudian dia taati dalam hal tersebut, maka penguasa zalimnya disebut apa? Disebut tagut. Dari konsekuensinya dia harus meninggalkan tagut. Karena itu dibahasakan dengan bahasa umum oleh para ulama bahwa tagut itu adalah meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada apa? Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tagut. Yang kedua yang perlu saya terangkan di sini, bahwa kafir kepada tagut itu adalah agama seluruh nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan, bahwa syarat keimanan adalah kafir terhadap siapa? Terhadap tagut. Karena Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat. Demikian pula orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu namanya dia berhukum kepada tagut. Berhukum kepada apa? Kepada tagut. Karena dalam Al-Quran dikatakan, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakumu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang mengaku mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau dan beriman kepada kitab Nabi yang diturunkan sebelum mereka? Orang-orang ini menyangka bahwa mereka boleh berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut itu. Dan ini ayat ada pembahasan khusus nanti ya. Penulis akan memberikan judul bab tersendiri untuk ayat ini. Nah,
Dan dari hal yang hendaknya diingat bahwa kabar gembira itu hanya diberikan untuk orang yang meninggalkan tagut. Allah firman, "Walladzina ijtanabu at-taguta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra." Orang-orang yang menjauhi tagut dan mereka selalu bertobat kepada Allah, untuk mereka kabar gembira. Ya. Untuk mereka kabar gembira. Dan umat Islam kalau berperang di jalan Allah, berbeda dengan pengikut syaitan, berperang di jalan siapa? Di jalan tagut. Ya. Faqatilu fi sabilillah. Ya, kita diperintah untuk berperang di jalan Allah dan tidak berperang di jalan siapa? Fi sabilit tagut, di jalan tagut. Dibedakan antara dua jalan. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa tagut itu banyak ya dari keterangan Ibnul Qayyim. Cuma pokok dari tagut ada berapa? Ada 5. Pokok dari tagut. Ya. Yang pertama adalah iblis, laknatullah alaih. Yang kedua adalah siapa yang diibadahi dan dia dalam keadaan ridha. Ini syaratnya ya, dia ridha. Adapun para ulama yang orang berlebihan padanya, para nabi, para malaikat, tidak disebut nabi, malaikat, dan ulama itu tagut ya. Sebab mereka tidak ridha diibadahi. Tidak ada yang ridha. Iya. Jelas ya? Adapun sebagian orang di masa ini, dia seru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Na'udzubillah. Siapa yang mau dapat berkah silahkan datang ke rumah. Bawa saja air. 1 timba, nanti saya cuci tanganku di air itu. Setelah itu air itu menjadi obat untuk segala penyakit. Iya. Ini diajak manusia untuk hal tersebut. Maka ini orang ini disebut apa namanya? Disebut tagut. Iya. Kafir terhadap tagut yang seperti itu. Ada juga karena dia katanya keturunan Nabi. Iya. Dia kasih keluar darahnya di botolan-botolan. Iya. Siapa minum dari darahnya dijamin masuk surga. Iya. Ini juga menyuruh kepada apa? Dirinya. Dan banyak yang seperti ini. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Iya. Baik. Maka ini beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Dengan masalah tagut ini. Kemudian dari pembahasan yang lainnya, di dalam ayat ini juga terdapat keharaman tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Karena kita diperintah untuk kafir kepada tagut. Ya. Dan tagut adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu terdapat larangan dan pengharaman tasyabbuh terhadap kaum musyrikin. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal kitab beliau Iqtida' As-Siratal Mustaqim, beliau sebutkan ayat ini sebagai dalil bahwa larangan tasyabbuh terhadap kaum musyrikin itu adalah agama seluruh rasul. Adalah agama seluruh rasul. Baik, selesai sudah pembahasan berkaitan dengan ayat. Yang terakhir dari ayat ini terdapat fawaid, faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran. Ya. Yang pertama, hikmah pengutusan para rasul adalah untuk berdakwah, menyuruh kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Iya. Nah, dan ini sebenarnya pembahasan perlu kita panjang lebar ya, menguraikan bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Dan insyaallah taala akan kita terangkan nanti di pembahasan yang akan datang. Baik. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa agama para nabi itu sama. Satu, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya, kalau seorang tahu bahwa ini agama para nabi dan para rasul, ya, perhatian para nabi dan para rasul, ya, karena itu tidak layak bagi seorang muslim mengaku dirinya bertauhid kemudian tidak perhatian terhadap dakwah tauhid. Sebab ini adalah agama dan perhatian para nabi dan para rasul. Ya. Dan lebih musibah lagi, kadang seorang menganggap dirinya dai menuju kepada sunnah. Ya. Tapi yang terlihat dalam kegiatannya,
Ya, kebanyakan kegiatannya bukannya membahas tauhid. Bukan membahas tentang tauhid. Ya. Kadang sebagian orang ada syubhat. Oh, saya membantah ahlul bidah. Bagus membantah ahlul bidah, bagus. Ya, kita anjurkan. Dan para ulama kita membantah ahlul bidah. Tapi para ulama kita yang membantah ahlul bidah itu, ya penjelasan dan pelajaran mereka tentang akidah itu lebih banyak lagi. Adapun kamu merasa diri membantah ahlul bidah, ribut sana sini, ya bukan sebenarnya ahlul bidah yang dia bantah. Tapi untuk menyudutkan sebagian ahli sunnah. Kalau ahlul bidah saja dia bantah, ya silahkan. Ya semua orang membantah ahlul bidah. Tapi ini yang dia maksud sebenarnya kawan-kawannya sendiri yang dia maksud. Ya sebagian dari ahli sunnah. Nah, ini menunjukkan kurangnya harga tauhid itu di dalam hati. Ini perlu diperbaiki ya, hal-hal yang seperti ini. Karena dai di jalan Allah, kapan kurang makna dari tauhidnya, maka ini tidak akan memberikan kebaikan untuk umatnya, tidak memberikan kebaikan juga untuk dakwanya. Ya wallahul musta'an. Kemudian di dalam hadits ini juga, atau di dalam ayat ini juga, ya, penjelasan bahwa risalah tauhid ini berlaku untuk setiap umat. Dan hujjah telah didekatkan pada setiap umat. Jadi setiap umat sudah tegak hujjah. Ada rasul yang diutus. Ada rasul yang diutus. Kemudian ayat ini juga menerangkan tentang keagungan perkara tauhid. Kenapa? Karena tauhid ini adalah wajib atas setiap umat. Dan ini sisi pendalilan penulis di sini. Dan yang kelima, ayat ini menunjukkan kandungan la ilaha illallah, yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Sebab kandungan la ilaha illallah ada dua. Ada nafyu dan ada apa? Al-itsbat. Ya, menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan tauhid. Adapun dia menetapkan saja, tidak menafikan, tidak apa-apa kita Muslim beribadah kepada Allah. Tapi kalau kamu beragama Yahudi, beragama Kristen, ya no problem, tidak ada masalah. Itu juga bagus. Ya. Ini bukan Muslim namanya. Jelas ya? Sebab seorang Muslim dia harus menggabungkan antara dua hal. Menggabungkan antara dua hal. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah dan dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Baik. Selesai sudah pembahasan ayat yang kedua. Ya, untuk ayat berikutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini awal-awal bab memang ada agak sedikit panjang ya pembahasan. Tapi insyaallah kalau sudah lewat hingga bab yang kelima kita lewat, insyaallah taala sudah mulai cepat pembahasannya. Sebab dari bab pertama hingga bab kelima ini penanaman kaidah-kaidah, dasar-dasar pokoknya dalam memahami tauhid di situ. Ya, dan apa yang datang setelahnya itu adalah hal yang menyempurnakan, melengkapi pembahasan. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.